Cek, 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 cek. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung kembali ke kelas Ekonometrika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Iya, saya minta maaf sebelumnya saya tidak bisa hadir fisik hari ini karena ada keperluan satu dan lain hal. Dan juga kita akan tatap muka lagi. Tatap muka itu nanti mungkin di minggu depan. Eh, dan juga mungkin di minggu depan saya akan menjelaskan lebih detail tentang pemilihan bentuk fungsional ini. Oh ya, materi kita hari ini pemilihan bentuk fungsional. Nah, kita langsung masuk aja ya materinya ya. Jadi selama beberapa pertemuan terakhir, kita itu kan sibuk ya membahas istilahnya penyakit-penyakit model-model ekonometrika yang seperti multikolinearitas, autokorelasi, sama heteroskedastisitas. Nah, kalau materi hari ini itu berbeda. Dan menurut saya sih lebih ya gampang lah ya. Kita itu tidak lagi mendeteksi penyakit, tapi kita belajar mendesain model sejak awal supaya bentuknya pas. Nah, materi kita kali ini adalah pemilihan bentuk fungsional. Maksudnya begini, selama ini kan kita hampir selalu, bentar ya, mana pointer? Selama ini kan kita selalu menarik garis lurus ya, di antara titik-titik data. Ini kan, garis linear seperti ini. Gini, gini, ataupun seperti ini. Nah, tapi pertanyaan besar hari ini adalah, apakah hubungan di dunia nyata itu selalu berbentuk garis lurus? Apakah setiap kali pendapatan naik, konsumsi naik dengan laju yang sama terus-menerus? Apakah setiap tambahan pupuk selalu menambah hasil panen dengan jumlah yang sama? Ya, ternyata tidak selalu. Kadang ada yang bentuknya seperti ini, ntar ya saya bikin grafik lagi. Bentuknya seperti ini, melengkung, terus seperti ini, bikin parabola, dan lain-lainnya. Nah, hari ini tuh kita belajar memilih bentuk hubungan yang paling cocok dengan kenyataan. Dan santai aja hari ini kalau kita ini lebih banyak contoh ya. Nah, kalau misalkan ada yang belum teman-teman belum nyangkut, silahkan di pause, diulangi lagi kembali apa yang saya sampaikan, diputar kembali atau ya dibaca kembali ya materinya. Oke, berikutnya slide berikutnya. Lalu mengapa bentuk fungsional itu penting? Begini, selama ini kita sibuk memilih variabel apa aja yang mesti masuk ke model penelitian kita. Misalnya pendapatan, harga, dan seterusnya. Tapi memilih variabel saja itu ternyata belum cukup. Kita juga harus memutuskan bentuk hubungannya. Mau luruskah seperti ini, ya, lurus seperti ini, atau bengkok seperti ini, membentuk parabola. Nah, kita tuh harus memutuskan tuh bentuk hubungan dari hubungan dari variabel independen sama variabel dependen. Analoginya begini, kita kasih analogi memasak ya. Kita tuh kan kalau memasak itu memilih bahan-bahan ya, seperti telur, tepung, gula. Tapi bentuk fungsionalnya itu seperti resep lah ya. Bagaimana bahan-bahan itu dikombinasikan. Bahan yang sama persis bisa jadi kue bolu, bisa jadi telur dadar, tergantung resepnya. Begitu juga model. Variabel yang sama bisa memberi kesimpulan yang sangat berbeda, tergantung bentuk fungsional yang kita pilih. Dan kalau resepnya salah, akibatnya bisa serius. Akibatnya itu yang pertama, itu adalah variabel yang secara teori signifikan bisa tampak tidak signifikan atau memiliki tanda koefisien yang salah. Yang harusnya positif malah negatif, yang negatif harusnya malah yang harusnya negatif malah jadi positif. Lebih jauh lagi, eh forecast kita
atau peramalan kita itu bisa keliru dan menyesatkan. Dan bisa menghasilkan interpretasi yang juga menyesatkan. Jadi salah bentuk fungsional itu bukan kesalahan kecil, yaitu bisa membuat seluruh kesimpulan kita itu ngawur. Oke, model fungsional ini seperti ini ya. Y sama dengan beta 0, seperti biasa beta 0 plus beta 1, tulisan saya jelek di sini ya, plus beta 2 N. Ingat teman-teman ya, fungsional itu adalah model fungsional itu seperti ini. Inilah adalah model fungsional. Nah, sepanjang pengajaran saya ini, kita akan berkenalan dengan beberapa bentuk model atau resep untuk menjawab pertanyaan yang mana yang cocok untuk variabel-variabel seperti ini, seperti itu. Nah, sebelum kita ketemu dengan model-modelnya, ada satu prinsip yang harus dipegang erat oleh teman-teman. Prinsipnya adalah teori dasar yang penting. Pilihan bentuk fungsional harus berdasarkan teori ekonomi atau bisnis yang mendasarinya. Apa maksudnya? Begini, godaan dalam ekonometrika itu sangat tinggi sekali ya teman-teman ya. Kalau kita misalkan R kuadrat paling tinggi, teman-teman akan terjebak dan memikirkan, wah ini R kuadratnya 0,9 nih, dengan model yang teman-teman sudah modifikasi. Pakai ini aja. Nah ini jebakan, jangan lakukan itu. Kenapa berbahaya? Ada dua alasan. Yang pertama, memilih bentuk hanya karena R kuadrat tinggi, itu sama saja seperti mengarang cerita supaya cocok dengan data, bukan menjelaskan kenyataan. Modelnya, modelnya jadi bagus di atas kertas, tapi tidak masuk akal secara ekonomi. Alasan yang kedua, dan ini paling sering dilupakan sih ya, R kuadrat itu tidak bisa dibandingkan secara adil kalau variabel Y-nya itu ditransformasi ke dalam bentuk lain, seperti Y kuadrat, atau uh, log Y, ln Y, dan seterusnya. Itu tidak bisa langsung diadu dengan R kuadrat yang seperti biasa. Jadi kalau misalkan membandingkan dua model yang berbeda, itu seperti membandingkan apel dengan jeruk. Jadi pegang teguh ya prinsip ini, tanya dulu teori ekonominya, baca-baca dulu jurnal penelitiannya, hubungan ini secara logika harusnya seperti apa, cocok nggak? Baru pilih bentuk yang cocok. R kuadrat itu pelengkap, bukan penentu utama. Apakah model itu bagus atau tidak? Nah, sebelum kita masuk ke resep satu persatu, saya mau tunjukkan dulu contekan kita ya. Contekan bagaimana kita menginterpretasikan dalam model yang akan menjadi pegangan teman-teman dalam sepanjang materi ini. Jujur saja bagian paling membingungkan dari topik hari ini bukan rumusnya, tapi cara membacanya. Kapan jawabnya dalam unit dan kapan jawabnya dalam persen. Nah, slide ini merangkum semuanya. Jangan dihafal sekarang, cukup tahu bahwa slide ini ada dan boleh teman-teman screenshot. Nah, tapi izinkan saya tunjukkan satu pola yang akan memudahkan segalanya. Lihat aturan yang paling bawah, yang saya beri warna merah. Yang di log itu berbicara dalam persen. Yang biasa itu berbicara dalam unit. Coba kita uji polanya. Kalau X dan Y dua-duanya biasa, itu model linear. Maka semua unit, X naik 1 unit, Y naik beta 1 unit. Yang ini ya. Saya nyalakan pointer saya. Yang ini. Kalau dua-duanya di log, itu double log namanya. Maka semuanya persen X naik, naik 1%, maka Y naik beta 1%. Beta 1% ya. Dan kalau cuma satu yang di log, itu semilog artinya, maka satu sisi persen dan satu sisi unit.
Pegang pola sederhana ini dan semua interpretasi nanti akan terasa logis dan bukan hafalan buta. Nah, resep pertama yang paling sederhana dan teman-teman sudah pelajari, model-model maksud saya ya, yang paling sering kita pakai itu adalah model linear. Model linear bentuknya seperti ini. Area model linear yang biasanya bentuk hubungan antara Y dan X-nya itu adalah seperti ini. Ini, atau ini, atau seperti apa. Ini juga bisa gitu. Lihat persamaannya di slide. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X. Asumsi utamanya seperti tertulis di slide adalah kemiringannya konstan, slope maksudnya, slope. Kemiringan hubungan antara Y dan X adalah konstan. Apa artinya slope konstan? Artinya setiap kali X naik 1 unit, Y selalu berubah dengan jumlah yang sama, dimanapun posisinya. Lihat rumus slope-nya. Delta Y atau perubahan Y dibagikan perubahan X atau delta X selalu sama dengan beta 1, sebuah angka yang tetap. Nah, interpretasinya gampang dan kita sudah pelajari ya. Jika X naik 1 unit, maka Y akan berubah sebesar beta 1 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau ceteris paribus. Nah, kapan ini digunakan? Ini adalah bentuk yang default atau normal yang digunakan kecuali ada teori kuat yang menyarankan bentuk lain. Contohnya yang paling masuk akal itu adalah tarif taksi ya. Begitu teman-teman masuk atau ya teman-teman masuk buka pintu, itu si beta nolnya atau konstanta biasanya kan 9.500 ya. Itu akan teman-teman beta nolnya itu adalah 9.500. Nah, lalu setiap 1 kilometer tarif bertambah dengan jumlah yang sama. Katakanlah Rp3.000 per kilometer itu si beta 1. Jadi kalau misalkan 2 kilometer perjalanan teman-teman, kalikan aja 3.000 kali 2, 6.000 tambah 9.000. Jadi tarif teman-teman harus bayar 15.000. Slope-nya konstan, ini adalah dunia linear. Seperti itu. Nah, model yang kedua itu adalah double log. Model double log atau biasa disebut log-log, di sini baik Y maupun X sama-sama kita ubah ke bentuk logaritma. Logaritma apa seperti apa sebenarnya teman-teman harusnya sudah belajar ya di SMA ya. Jadi saya nggak mau ungkit-ungkit lagi. Ini atau enggak kalau misalnya teman-teman lupa pakai aja nanti rumus di Excel aja. Ingat contek tadi. Pokoknya yang sebenarnya paling penting sih teman-teman belajar dari interpretasinya. Oke ya, pokoknya ingat aja contekan tadi ya. Kalau dua-duanya di log berarti jawabannya semuanya dalam persen. Ini seperti ini. Jika X naik sebesar 1%, maka Y akan berubah sebesar beta 1% dengan asumsi variabel lain konstan. Nah, koefisien beta 1 adalah elastisitas Y terhadap X. Nah, kapan ini digunakan? Nah, ini sama ya sebenarnya. Ini adalah bentuk default yang digunakan kecuali ada teori kuat yang menyarankan bentuk lain. Seperti itu. Contoh yang menarik itu adalah harga dan permintaan. Hubungan harga dan permintaan biasanya dipertanyakan oleh ekonom bukan kalau harga naik Rp1.000, permintaan turun berapa unit. Karena Rp1.000 itu artinya beda untuk permen dan untuk mobil. Yang lebih masuk akal, kalau harga naik 1%, permintaan turun berapa persen. Nah, pertanyaan dalam bentuk persen inilah yang dijawab langsung oleh model double log. Nah, sekarang lihat di grafik slide berikutnya. Nah, perhatikan garisnya bukan lurus lagi ya. Seperti ini, melainkan melengkung. Hubungan antara X dan Y itu seperti ini. Hubungannya melengkung.
Garisnya bukan lurus lagi ya, bukan lurus seperti model linear, tapi dia melengkung. Bisa berbagai macam-macam bentuk ternyata tergantung nilai dari beta 1 ya. Oh, sorry, yang ini ya teman-teman. Ini nih, melengkungnya seperti ini. Hubungannya antara Y sama X, hubungannya seperti ini, melengkung. Iya, tidak membentuk suatu garis lurus. Dia melengkung. Satu bentuk fleksibel untuk banyak situasi. Dia banyak ya, misalkan beta satunya lebih dari satu sini, ya kan seperti ini. Kalau beta satunya 0 atau 0, di antara 0 sama 1 seperti ini, atau kalau misalnya beta satunya di bawah di apa kurang daripada 0, dia akan bentuknya seperti ini. Nah, model yang ketiga itu adalah model semi-lock yang line lock. Di locknya di bagian X. Beda ya. Kalau ini kan locknya di dua-duanya ya. Ini lock ya teman-teman ya, bukan len, tapi lock. Sama aja sebenarnya sih len atau lock. Sama aja nih. Nah, kalau yang semi-lock, itu yang line lock, itu yang di lock X. Sesuai namanya semi, itu berarti separuh. Jadi yang kita ubah ke logaritma hanya salah satu sisi saja, tidak keduanya. Karena yang di log bisa sisi X saja, atau sisi Y saja. Semilog itu punya dua wajah ya. Ada line log, ada log line. Yang di kalau log line, yang di log itu cuma Y-nya saja. Mereka berbeda, secara interpretasi juga berbeda, jadi jangan tertukar. Nah, lihat ya di slide teman-teman ya. Di slide ini, di sini X itu yang diubah ke menjadi bentuk logaritma, sedangkan Y dibiarkan biasa saja. Sesuai contekan yang tadi di bagian slide ketiga, sisi yang di log itu berbicara persen ya teman-teman. Sisi yang biasa itu berbicara unit. Jadi interpretasinya, kalau X naik 1%, Y berubah sebesar beta 1 dibagikan 100 dalam unit. Ya, karena dia di sini dibentuknya persentase, wajib hukumnya untuk secara matematis, untuk beta ininya dibagikan 100. Ciri khas yang paling penting dan ini menarik, efeknya makin lama makin kecil. Di slide itu kan menyebut ya, meningkat pada laju yang menurun. Maksudnya, tambahan X di awal memberi dampak besar, tapi makin banyak X tambahan, dampaknya makin mengecil. Contohnya di kurvanya seperti ini ya teman-teman. Kalau kurvanya itu seperti ini. Sebentar. Dia itu pertama-tama melajunya kencang, tapi secara lama-lama kelamaan dia menurun seperti ini. Dan pertama-tama dia meningkat secara signifikan kan ya. Awal-awalnya, kemudian lama-kelamaan dia melambat, 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 dan sampai pada suatu titik mungkin dia akan menurun atau bisa ke datar. Contoh yang paling bagus itu adalah kalau teman-teman belajar mikroekonomi atau makroekonomi itu adalah kurva Engel soal konsumsi barang pokok seperti beras. Bayangkan orang yang tadinya sangat miskin lalu pendapatannya naik. Konsumsi berasnya melonjak karena tadinya kekurangan. Tapi bagi orang yang sudah berkecukupan, tambahan pendapatan yang sama hampir tidak menambah konsumsi beras. Kan karena sudah kenyang ya. Masa mau makan lagi sebuah piring, tambah satu piring lagi. Jadi efek pendapatan terhadap konsumsi beras melambat seiring naiknya pendapatan. Itulah meningkat pada laju yang menurun. Meningkat, tapi kecepatannya menurun. Seperti itu. Nah, model wajah yang kedua itu adalah log line. Yang di log itu adalah Y-nya.
Nah, di slide ini, di sini y-nya yang diubah ke dalam model logaritma, sedangkan y-nya dibiarkan biasa saja. Sesuai contekan kita, sisi yang di log itu yang berbicara persen, sementara sisi yang X itu yang berbicara unit. Jadi interpretasinya, kalau X naik 1 unit, Y berubah kira-kira sebesar 100 dikali beta 1 dalam persen. Ya teman-teman, 100 dikali beta 1 dalam bentuk persen. Ingat ya, kalau ini dibagi 100, kalau ini dikali 100. Tapi dalam bentuk persen, bukan unit. Contoh yang paling khasnya itu adalah, ciri khasnya itu adalah variabel Y merespon dalam bentuk persen. Cocok sekali untuk hal-hal yang tumbuh secara persentase. Contoh dari yang saya tangkap itu adalah model gaji. Setiap tahun pengalaman kerja menaikkan gaji sekian persen, bukan sekian rupiah tetap. Ini sekali lagi saya ulangi ya. Setiap tambahan 1 tahun pengalaman kerja menaikkan gaji sekian persen, bukan sekian rupiah tetap. Ini sangat realistis ya. Inilah model yang sering dipakai untuk mengukur imbal hasil pendidikan atau return to education. Nah, lihat ya di grafik di slide ke-10 ini. Kedua wajah semilok ini menghasilkan kurva yang sorry sebentar ya. Kalau ini adalah yang lean log, yang melajunya melambat. Nah, kalau ini adalah log lean. Ini, sorry, ini yang berhubungan dengan jika X sebesar 1 unit, maka Y-nya akan berubah secara persentase. Seperti ini, teman-teman. Eh, kayaknya saya kebalik deh. Mestinya ini nih. Ini yang log lean, ini yang lean log. Sorry, saya nggak kebalik. Sorry. Ini nih. Ini yang lajunya yang meningkat tetapi melajunya melambat, tetapi kalau ini yang log lean. Seperti itu. Oke, untuk model polinomial dan model slope dummy, itu akan saya ajarkan di materi di tatap muka kita ya, supaya nanti saya bisa mendetailkan dan mengasih contoh dalam perhitungan kita. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk kerjakan soal latihan kita. Demikian, terima kasih. Selamat malam.